wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Fahamtana innaka antal jawadul karim. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita pagi ini masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga masih tetap mengikuti kajian mingguan kitab Al-Hikam yang merupakan karya agung dari Sayyidina Imam Ahmad ibnu Athaillah Sekandari radhiyallahu anhu wa ardhah wa fadha alaina min barakatihi wa fiyudatihi wa anwarihi ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pembahasan. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas hikam yang ke-138. Tadi kok pas sekali nggih, begitu saya naik yang dibaca tadi hikam yang kita baca minggu lalu. Laula zuhuru fil mukawwanat. Nggih pas sekali nggih. Laula zuhuruhu fil mukawwanat. Fotonya hadir apa hadir? Nggih. Bahwa alaiha wujudu ibsar walau zaharat sifatuhu idmahallat mukawwanatuhu. Seandainya bukan karena zuhurnya atau tampaknya di dalam alam semesta ini, maka tidak akan dapat alam semesta ini untuk disaksikan. Dan seandainya nampak sifat-sifat Allah pada alam ini, maka niscaya akan sirnalah atau akan terhapuslah semua alam semesta. Jadi kesimpulan dari hikam 138 yang kita bahas pada pertemuan minggu yang lalu adalah bahwa kita dapat menyaksikan alam semesta ini dikarenakan Allah Subhanahu wa ta'ala menampilkan sifat zuhurnya, memberikan sifat zuhur, menampakkan, Allah mentajalikan, Allah memanifestasikan sifat zuhur pada alam semesta ini. Karena seandainya Allah tidak memanifestasikan sifat zuhurnya, Allah tidak memberikan sifat nampak pada alam semesta ini, maka kita tidak akan dapat menyaksikan apapun. Seperti contoh yang telah kita gambarkan ketika kita ada di ruangan yang sangat tertutup. Di dalam kamar itu banyak sekali peralatan-peralatan mulai kosmetik, kecantikan, pakaian yang bagus-bagus dan sebagainya. Tapi alat-alat yang tersedia atau di dapur sekalipun, semua alat masak di sana lengkap ada, tapi kita tidak akan dapat untuk melihat, apalagi memfungsikan dari peralatan-peralatan yang ada di dapur atau peralatan yang ada di kamar itu, kecuali setelah ada pencahayaan di situ, baik cahaya matahari karena siang hari, misalnya, atau cahaya rembulan atau cahaya lampu. Jadi seandainya tidak dinyalakan cahaya itu, maka kita tidak akan dapat untuk memfungsikan, apalagi memfungsikan untuk melihat saja tidak akan bisa. Sama begitu, seandainya Allah tidak menzuhurkan, tidak menampakkan dengan sifat zuhurnya, maka kita tidak akan dapat menyaksikan alam semesta ini. Walau zaharat sifatuhu, dan seandainya sifat-sifat Allah itu nampak, maka niscaya akan terhapuslah alam semesta ini. Karena sebenarnya tidak ada di balik alam semesta ini kecuali adalah sifat dan perbuatan Allah.
Apapun yang kita saksikan, apapun yang kita alami, itu tidak lepas merupakan pengaruh dari sifat dan asma Allah, af'al Allah. Misalnya ada orang kaya. Ada orang kaya itu adalah merupakan athar, merupakan kesan dari sifat Allah, yaitu al-mughni. Allah memiliki sifat al-mughni yang memberi kekayaan, sehingga ada orang kaya. Orang kaya itu karena ada yang memberi kekayaan. Paham gitu? Jadi adanya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan, mentajalikan, memanifestasikan sifat mughninya, sifat memberi kaya, maka disitulah ada orang kaya. Karena ada tidak orang bisa kaya dengan dirinya sendiri? Tidak bisa kan? Tidak bisa. Kemudian ada orang sekarang terhormat. Ada orang terhormat, ada orang sangat dimuliakan. Itu adalah merupakan asar, pengaruh, bekas, kesan dari sifat Allah, yaitu apa? Ar-Rafi, yang mengangkat, yang memuliakan. Ya, jadi semua dari peristiwa dan kejadian yang kita alami, yang kita saksikan, itu semua tidak lepas dari asma. Asma itu nama-nama, gitu. Sifat dari sifat-sifat af'al, perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun itu. Jadi orang yang bisa menyaksikan itu semua disebut ma'rifat. Disebut ma'rifat. Jadi semuanya itu dia menyaksikan Allah semua. Ada orang memuji. Oh, orang ini memuji saya, sebenarnya Allah yang dipuji. Allah yang memuji saya. Dan yang dipuji dari saya itu sebenarnya adalah karena Allah menutupi keburukan-keburukan yang ada pada saya dengan sifat-sifat keagungan Allah. Jadi yang disaksikan Allah di situ. Begitu sekarang ada orang mencaci, maka dia juga, oh ini Allah. Allah yang menggerakkan hati orang ini untuk mencaci, supaya Allah ada alasan untuk mengampuni, meninggikan derajat-derajat saya. Ingat? Jadi semua itu disambungkan pada Allah. Itu namanya ma'rifat. Tapi kalau orang belum mampu untuk menyambungkan semua peristiwa dan kejadian kepada Allah, maka dia akan selalu salah. Akan selalu salah dan menyalahkan. Akan selalu salah. Apapun keadaan kejadian itu akan selalu salah. Dan bahkan ya, dia akan selalu cenderung menyalahkan orang lain. Ya, ini diantara tandanya. Nah, sedikit bahkan ketika dia mengalami kegagalan, misalnya, selalu orang lain yang dijadikan kambing hitam, selalu orang lain yang disalahkan, selalu orang lain yang dituduh, selalu pokoknya kesalahan itu ada di orang lain semua. Ini berarti orang belum ma'rifat. Jadi kalau orang ma'rifat itu dia menyaksikan di balik setiap peristiwa dan kejadian itu sebagai af'al Allah, sebagai perbuatan Allah, sebagai manifestasi dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita lanjutkan hikam yang ke-139. Bismillahirrahmanirrahim. Azhara kulla syai'in li'annahul baqi wa tawa wujuda kulli syai'in li'annahul zahir. Azhara zahirake sopo Allah. Azhara nampakake sopo Allah, menampakkan. Azhara zahirake sopo Allah. Kulla syai'in eng saben-saben suwiji-wiji. Li'annahu krono sak temeni Allah iku al-batinu zat kang moho batin. Allah menampakkan segala sesuatu dari ciptaan ini karena dia adalah yang batin. Wa tawalan ngelipat sopo Allah wujuda kulli syai'in eng wujude saben-saben suwiji-wiji. Bi anahu krono sak temene Allah iku az-zahiru zat kang zahir. Ku az-zahiru zat kang zahir azhara kulla syai'in bi annahu al-batin.
Allah menampakkan segala sesuatu, menampilkan segala sesuatu, menjadikan segala sesuatu ini nampak karena dia yakni Allah itu adalah zat yang maha batin. Jadi bukankah sesuatu yang zahir itu karena ada yang batin? Sesuatu yang zahir itu karena ada yang menggerakkan. Ada yang menggerakkan. Salah satu contoh, kita bisa mengoperasionalkan HP. Kita gunakan nelpon, kita gunakan WhatsAppan, kita gunakan video call dan seterusnya. Ini yang nampak pada kita kan handphone toh. Yang nampak pada kita HP, yang nampak pada kita komputer, yang nampak pada kita alat, itu namanya zahir kan, nampak. Tapi sebenarnya di balik fungsional dari alat yang kita gunakan itu kan ada program yang menggerakkan di dalam. Ada server. Nah, jadi fungsi dari HP ini yang zahir itu sebenarnya karena ada server atau ada program yang menggerakkan dari dalam. Paham gitu? Sama begitu juga. Alam semesta ini nampak karena ada Allah yang batin. Maknanya Allah yang menggerakkan, Allah sebagai operatornya yang menggerakkan semua program-program yang ada pada alam semesta ini. Allah yang menggerakkan semua. Coba kita bayangkan bagaimana tatanan alam semesta ini begitu teratur, begitu seimbang. Ya, mata rofi khalqir rahmani min tafawud. Ya, kalian tidak melihat kata Allah di dalam ciptaan Allah alam semesta ini tidak ada yang luput, tidak ada yang keliru. Tidak ada yang keliru. Bayangkan berapa puluh atau bahkan ratus juta dari tatanan kehidupan ini mulai dari bumi, tata surya dan seterusnya, bintang-bintang, planet-planet, matahari rembulan, ya, gunung-gunung dan seterusnya yang berjalan dengan stabil, katanya. Bintang-bintang itu kenapa tidak bertabrakan? Coba. Kemudian planet-planet yang lain kenapa kok bisa seimbang? Ya, bumi kenapa kok bisa tegak? Langit kenapa kok bisa dijunjung? Nah, itu kan merupakan suatu yang luar biasa yang sangat kalau kita ingin jujur, insaf, maka kita akan menemukan bahwa di balik ini semua ada kekuatan yang maha dahsyat yang mengatur ini, itu kekuatan Allah. Ya. Coba kalau kita saja punya anak kecil, di dalam satu rumah itu, kita punya anak kecil 3 saja, ya, semua kita urus, kita kan capek toh, ada yang gini, ada yang gini, ada yang gini. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala berapa makhluk yang diurus ini? Kita dalam rumah tangga, taruhlah sekarang dalam satu rumah tangga isinya satu rumah itu 7 orang. 7 orang. Sebagai seorang ibu coba menjaga keseimbangan mulai dari perekonomian, kebersihan, permasakan, ya, permacakan. Dan orang perempuan ini kan ada permasakan dan ada permacakan gitu. Masak di dapur, macak saat mau kondangan dan seterusnya. Nah, itu kita ya terkadang ada sisi-sisi yang tidak seimbang. Dalam arti ketika kita sekarang fokus pada masak misalnya, atau fokus pada bersih-bersih, maka anak yang kewalahan. Ya. Kemudian fokus jaga anak, kelakuan yang lain, pekerjaan yang lain, mesti ada yang terbengkalai. Ya. Artinya kita masih keteteran, padahal yang diurus kita cuma satu keluarga. Ini alam semesta ini berapa juta, triliun bahkan makhluk yang diurus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tetap seimbang. Itu menunjukkan bahwa ada di balik tampilan alam semesta ini yang kita nikmati, yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita saksikan, itu ada server batin lah kalau boleh kita katakan. Ada server batin yang menggerakkan. Ada kekuatan maha dahsyat yang menggerakkan, yang mengatur, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Azhara kulla syai'in li'annahu
al-batin. Ai fa inna muqtadasmihil batin. Karena sasaran dari nama Allah al-batin, alla yusyarikahu fil butuni syai'un. Karena sasaran atau konsekuensi dari nama Allah al-batin adalah bahwa tidak ada seorang pun yang menyaingi Allah di dalam batin segala sesuatu. Jadi tidak ada kekuatan lain kecuali kekuatan Allah kan di dalam alam semesta ini. Semua itu Allah atur, semua itu Allah tidak keteteran di dalam menjaga. Falidha azharul asya'a kullaha, sebab itu Allah menampakkan alam semesta ini. Matahari bersinar tidak pernah lelah, tenggelam di waktu sore, muncul rembulan tidak pernah lelah, bintang-bintangnya, lautannya. Ya, lautan coba ketika kita perhatikan lautan, ya, mengalami pasang surut. Pada saat air laut surut, pergi kemana itu air? Ketika air laut surut, kemana airnya? Padahal seandainya sekarang setiap orang yang ada di pantai, taruhlah mengambil ya air laut dengan menggunakan mesin, disedot setiap orang yang ada di pantai, kemudian dialgon, ya, dialgon airnya itu dinaikkan untuk menguras air laut supaya surut, itu tidak bisa. Tapi pada saat saatnya surut tuh, kok dengan mudahnya semua rumput-rumput, karang-karang di laut itu nampak semua. Kemana perginya? Padahal seandainya orang yang hidup di tepi pantai sadunya ini mengalgon air laut itu tidak akan berkurang. Nah, ini menunjukkan bahwa berarti ini ada kekuatan maha dahsyat dari Allah Subhanahu wa taala yang maha al-batin. Nampaknya lautan yang surut, ya, yang pasang, itu kan berarti ada kekuatan batin Allah Subhanahu wa taala. Nampaknya mengalami pasang surut, tapi batinnya itu ada kekuatan Allah yang menundukkan itu semua. Ini yang dimaksud. Wa fa inna muqtadasmihil batinu alla yusyarikahu fil butuni syai'un. Falidha azharul asya'a kullaha ay ja'alaha zahiratan. Yakni menjadikan nampak semua. Nampak zahirnya, nampak alam semesta ini teratur, terarah, terprogram. Wala batina fiha ghairu. Jadi tidak ada yang batin di dalamnya selain Allah. Artinya yang menggerakkan, yang mengatur, yang menjadi operator dari alam semesta ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa tawa wujuda kulli syai'in, dan Allah melipat wujud segala sesuatu li annahu dzahir, karena dialah yang maha zahir. Ai muqtadasmihi dzahir, yakni objek atau konsekuensi dari nama Allah az-zahir, alla yusyarikahu fid dzuhuri syai'un, yakni tidak ada satupun yang nampak dari sesuatu. Allah kan diantara namanya az-zahir dengan al-batin. Ketika al-batin, ya, ketika Allah disebut al-batin, alam semesta ini ada karena ada Allah yang maha batin, yakni yang menggerakkan, yang mengoperasikan dan seterusnya. Berarti objek atau sasaran dari nama Allah al-batin, ya, adalah menunjukkan kepada tidak ada satupun dari alam semesta ini nampak kecuali di baliknya ada kekuatan dahsyat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa tawa wujuda kulli syai'in, Allah melipat, ya, wujud segala sesuatu li annahu az-zahir. Ai muqtadasmihi az-zahir, objek dari atau konsekuensi dari nama Allah az-zahir. Allah namanya az-zahir dan al-batin kan? Az-zahir yang zahir, al-batin yang batin. Alla yusyarikahu fi dzuhuri syai'un falidha tawa wujuda kulli syai'in ay lam yaj'al li ghairihi wujudan min dzati. Coba nanti ketika hari kiamat, semua dilipat oleh Allah. Ya, semua dilipat oleh, kan tidak ada wujud lain di situ. Semua akan fana, semua akan sirna, yang ada hanya Allah. Paham lagi? Berarti ketika nanti alam semesta ini fana, sirna, dilipat oleh Allah, yang ada hanya siapa? Yang zahir hanya siapa? Hanya Allah.
Sehingga makhluk-makhluk yang sebelumnya itu zahir, batin sudah tidak nampak lagi sirna. Ya. Falidha tawa wujuda kulli syai'in ay lam yaj'al li ghairihi wujudan min dzatihi. Yakni Allah tidak menjadikan wujud lain selain dirinya. Balil mukawwanatu jami'uha adamu mahdin adamun mahdun wala wujudalaha illa min wujudih. Karena semua alam semesta ini tidak ada wujudnya secara hakiki. Karena yang wujud secara hakiki itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun alam semesta ini ya kita termasuk, wujudnya kita adalah wujud wujud jaiz atau yang disebut dengan jaizul wujud. Jaizul wujud yakni keberadaannya itu jaiz. Kenapa disebut jaizul wujud? Karena keberadaan kita itu masih disela-selai oleh ketiadaan. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Jadi kita disindir oleh Allah, kaifa takfuruna billah, bagaimana kalian kufur ingkar dengan Allah. Wa antum amwatan, sedangkan kalian semua mati. Mati yakni mati pertama ini bermakna kita dulu tidak ada. Ya. Wa kuntum amwatan, kalian tidak ada. Fa ahyakum, lalu dihidupkan oleh Allah. Lalu dizuhurkan oleh Allah. Lalu kita yang sebelumnya tidak ada dilahirkan oleh Allah ke dunia lewat ibu kita. Sebelumnya tidak ada, kemudian lahir ada. Summa yuhyikum. Setelah hidup 60 tahun, 70 tahun, summa yumitukum, dimatikan lagi oleh Allah. Summa yuhyikum, setelah mati dibangkitkan, dihidupkan lagi oleh Allah. Summa ilaihi turja'un, kemudian kepada kami dikembalikan. Artinya kita ada, tapi keberadaan kita disela-selai oleh ketiadaan. Maka adanya kita adalah antara ada dan tiada. Dulu tidak ada sebelum dilahirkan. Kemudian kita dilahirkan ada. Kemudian setelah lahir sekian waktu hidup di dunia, mati, maknanya tidak ada lagi. Kemudian nanti dibangkitkan lagi, ada lagi. Nah, jadi keberadaan kita itu disela-selai oleh ketiadaan. Maka disebut dengan apa? Jaizul wujud atau mumkinul wujud. Sesuatu yang keberadaannya itu jaiz. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala dialah saja yang wajibul wujud. Dialah saja yang keberadaannya itu pasti, dalam arti keberadaan Allah itu tidak ada permulaan, tidak ada pengakhiran. Tidak ada disela-sela oleh ketiadaan. Sehingga disebut, kalau dikatakan pada zaman azali, sebenarnya itu bukan zaman. Ya. Tapi untuk mengungkapkan sebelum adanya makhluk. Ya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak ada waktu. Keberadaan Allah tidak terikat dengan waktu. Jadi istilah azali itu disebut zaman azali sebenarnya untuk mengungkapkan bahwa keberadaan Allah itu tidak memiliki, tidak terikat dengan waktu, keadaan, zaman. Kalau waktu, keadaan, zaman itu kan nanti kaitannya dengan perputaran matahari, kan? Ada hari, ada minggu, ada tahun, ada ada dekade, ada windu, ada abad, ada dan seterusnya. Berarti zaman terkait dengan perputaran matahari. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah sejak zaman azali. Berarti kalau zaman di situ kita maknai waktu, berarti sudah ada matahari. Berarti sudah ada siang malam, padahal Allah Subhanahu wa ta'ala itu keberadaan Allah tanpa ada batas yang memulai dan tanpa ada batas yang mengakhiri, yang disebut dengan zaman azali. Wa hasiluhu anna min asma'ihi ta'ala az-zahir wal batin. Jadi kesimpulannya, di antara nama Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu az-zahir dan al-batin. Ya, jadi di antara nama Allah itu adalah az-zahir dan al-batin. Fasmuhul zahir yaqtadi butuna kulli syai'in hatta la zahira ma'ahu. Dan dari nama Allah az-zahir itu al-husna kan, az-zahir al-batin.
Dari nama Allah Al-Zahir itu meniscayakan bahwa tidak ada yang zahir bersama Allah. Tidak ada yang nampak selain Allah. Artinya tidak ada yang wujud secara hakiki kecuali wujud Allah. Adapun wujud selain Allah, alam semesta ini adalah wujud khayali. Wujud khayali maknanya tidak memiliki hakikat. Contoh begini. Wujud Allah itu adalah wujud yang hakiki, ibarat satu. Di dalam bilangan atau di dalam matematika, adapun selain satu itu adalah merupakan bilangan yang bersandar pada satu. Contoh sekarang dua itu kan 1 tambah 1. Paham gitu? Kemudian 3 misalnya, pasti ada 1 di situ, pasti terkandung 1. 3 misalnya, ya 1 tambah 2. Paham gitu? 4, ya 3 tambah 1, tetap ada kandungan 1 di dalamnya. Berarti yang hakiki itu 1. Kalau tidak ada 1, tidak akan ada bilangan yang lain. Nah, 1 ini adalah ibarat al-wahid. Ibarat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu yang wajibul wujud, yang 1. Ya, yang 1. Kemudian makhluk itu adalah 2, 3 dan seterusnya. Di mana di balik 2, 3, 4, 5 dan seterusnya pasti di dalamnya terkandung 1. Ya, artinya keberadaan bilangan-bilangan yang lain itu merupakan hasil atau merupakan buah dari 1. Nah, sama juga alam semesta ini adalah merupakan buah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam arti Allah adalah wajibul wujud, yang adanya itu independen, tidak butuh dengan apapun, dengan siapapun. Sedangkan kita makhluk itu disebut dengan jaizul wujud atau mungkinul wujud, yang keberadaan kita sangat bergantung dengan keberadaan Allah. Jadi kita makhluk sebenarnya tidak memiliki hakikat, karena yang memiliki hakikat yang wujud itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka disebut dengan wajibul wujud. Kemudian wasmuhul batin, dan nama Allah yang batin, yaqtadi zuhura kulli syai'in hatta la batina ma'ahu. Dan dari nama Allah al-batin itu meniscayakan nampaknya segala sesuatu sehingga tidak ada yang batin bersamanya. Ibarat tadi HP yang kita gunakan itu ada banyak sekali fitur-fitur ya yang kita gunakan di dalam HP. Coba ada berapa fitur di dalam HP kita ini? Ada Google Map, ada WhatsApp, ada Messenger, ada video, ada kamera, ada ATM banking, ada Grab, ada GoFood, ada tema, ada pesan, ada YouTube, ada banyak sekali kan, ada Facebook, ada Twitter, ada Instagram, ada apa lagi? Ada folder dalam kalkulator untuk ngitung gaji. Ada kalkulator, ini kayaknya banyak duitnya nih. Ingat kalkulator langsung. Ada macam-macam di situ. Artinya fitur-fitur tersebut yang ada, kita pegang HP itu, ya, sebenarnya yang nampak pada HP, sebenarnya ada program di dalam yang mengatur. Dari servernya, dari program-programnya. Nah, program itu kan batin. Maknanya batin itu tidak dapat kita saksikan, tidak dapat kita jamah, tidak dapat kita tidak dapat kita raba, tidak bisa. Tapi dapat kita nikmati. Nah, itu simbol atau gambaran dari Allah al-batin. Alam semesta ini, angin yang bertiup, itu sebenarnya karena dari kekuasaan Allah yang mengatur di balik alam ini. Matahari bersinar, laut berombak, bergelombang, awan Coba pernah enggak saya ketika naik pesawat, ya, berulang kali naik pesawat itu saya terbayang. Insyaallah ketika kita ada di angkasa, itu menyaksikan awan-awan, ya. Menyaksikan awan tinggi, bahkan ketika kita berada di ketinggian di atas awan. Bahkan kalau kita hujan, ketika kita hujan di atas pesawat itu kan kita ke atasnya hujan lagi kan?
Jadi melampaui mendung, melampaui kabut, ya, atasnya lah. Itu kita menyaksikan bahwa betapa, ya Allah, kekuasaan Allah yang mengatur segala sesuatu. Kita ketika ada di bumi, mungkin kita merasa sombong, merasa besar. Padahal coba kalau kita naik pesawat itu, kita yang ketika di bumi itu merasa besar. Coba kita lihat dari angkasa, mana kita yang besar, yang kelihatan, yang merasa besar itu. Dilihat dari angkasa. Kita ya ketika naik pesawat misalnya berada di ketinggian 10.000 kaki, ya 10.000 kaki. Coba kita lihat ke bawah, apa yang nampak? Kita nampak ada orang berjalan, tidak kelihatan. Ya, kelihatan mobil, tidak kelihatan. Coba kita yang sombong punya rumah besar, kelihatan tidak rumah kita dari ketinggian 10.000 kaki? Tidak kelihatan. Kita yang selalu bergaya pakai kacamata hitam misalnya, dengan penuh sombongnya sampai membusungkan dada. Lihat dari ketinggian 10.000 kaki. Kelihatan enggak? Enggak kelihatan, kecil sekali. Nah, artinya ada kekuatan yang maha dahsyat. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah yang mengatur di balik ketertiban dari alam semesta ini. Wasmuhul batin yaqtadi dhuhura kulli syai'in hatta la batina ma'u fayadharu idzaka wujudu kulli syai'in ayyudi wujudi. Sehingga nampak pada saat itu bahwa adanya segala sesuatu pada alam semesta ini adalah dengan adanya Allah, dengan wujudnya Allah. Ibarat tadi adanya angka 2, 3 dan seterusnya itu karena adanya angka 1. Maka disebut alam ini kita makhluk disebut dengan wujudur raqmi. Apa wujudur raqmi? Keberadaan angka 2, 3, 4 dan seterusnya itu adalah wujudur raqmi, yang mana keberadaannya sangat bergantung pada angka 1. Kita sama, Allah adalah wujud hakiki, ya, yang wujudnya itu hakiki. Adapun alam kita dan seterusnya itu adalah wujudur raqmi, artinya keberadaan kita alam semesta ini sangat bergantung dengan keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala. Fayadharu idzaka wujudu kulli syai'in ay bi wujudi fal haqqu ta'ala huwal mawjud bi kulli i'tibar, karena Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang ada, wala wujuda li ghairihi, dan yang lain selain Allah itu sebenarnya tidak ada. Maknanya tidak ada secara independen, tidak berdiri sendiri, adanya karena diadakan. Ya. Illa bi tariqit tabai inda arbabil basair bi khilafi ghairihim minal mahjubin. Ini adalah hikam yang ke-139. Kita tambah satu lagi. Qala radhiyallahu anhu abahalaka an tanzura ma fil mukawwanati wa ma adina laka an taqifa ma dawatil mukawwanat qul inzuru madza fis samawati fatahalaka babal ifham wa lam yakul unzuru samawati li alla yadulluka ala wujudil ajram. Abahang ngonangake sapa Allah laka maring sira antan dzura ing yen to ningali sapa sira ma ing barang fil mukawwanati ing dalam pira-pira alam, wa ma adinalan orang idine sapa Allah laka maring sira antakifa ing yen to ngadeg jumeneng sapa sira ma'adawatil mukawwanati maring pira-pira dawatil mukawwanat. Kulin zuru kul dawa sira Muhammad unzuru ningali sapa sira kabeh mada ing barang fisamawati ing dalam pira-pira langit. Yunus 101. Fataha mongko buka laka maring sira babal ifhame ing lawangit pira-pira pemahaman, walam yakul lan ora dawuh sapa Allah unzuru samawati unzuru ningali sapa sira kabeh samawati ing pira-pira langit. Di Allah yadullaka supaya orane nuduhake ing sira ala wujudil adrami ing atase pira-pira wujudi barang Allah membolehkan kepadamu untuk melihat alam semesta, dan Allah tidak mengizinkan kepadamu untuk kita tenggelam di dalam semesta itu. Oleh karena itu Allah berfirman, "Qul inzuru madza fis samawati", lihatlah apa yang ada di balik penciptaan langit. Allah tidak melihat, Allah tidak mengatakan "Qul inzurus samawat", lihatlah langit, tapi Allah melihat, mau berfirman tadi apa?
lihatlah pada penciptaan langit. Allah tidak mengatakan lihatlah langit, tapi Allah mengatakan kulinduru madza fis sama, lihatlah pada penciptaan langit. Kenapa? Supaya kamu tidak hanya tenggelam pada ciptaan, tapi bagaimana kamu dapat mengenal keagungan Sang Pencipta. Contoh begini, ketika kita mengatakan, ya, ketika kita menyuruh lihatlah ukiran ini, sebenarnya kan tujuannya bukan supaya kita hanya melihat ukirannya kan, tapi bagaimana kita melihat keunikan pada ukiran itu, yang sebenarnya pada keunikan ukiran tersebut menunjukkan kepada keahlian sang pengukir, ya, pada kemahiran keahlian dari sang pengukir. Sama ketika kita sekarang diperintahkan oleh Allah melihat alam semesta, bukan kok supaya kita tenggelam pada keindahan alam semestanya, bukan. Ini perbedaan kita dengan orang-orang arif di dalam memandang alam semesta. Kalau kita jalan-jalan piknik, misalnya ke gunung, ke pantai, ya, ke air terjun dan seterusnya. Yang kita lihat kan ciptaannya kan, yang kita lihat kan indahnya ciptaan. Tapi orang arif enggak. Ketika dia melihat ciptaan, dia menyaksikan keagungan penciptanya. Nah, sehingga mereka dimanapun, kapanpun selalu dalam tafakur, selalu dalam perenungan, selalu dalam happy. Itu karena mereka melihat keagungan Allah, Sang Pencipta. Ya, contoh begini, melihat langit yang indah, gunung-gunung yang tinggi. Kalau kita orang awam, ya, healing ke gunung misalnya, kan kita nyaksikan, masya Allah di sini enaknya, segernya, kemudian foto-foto, selfie kan begitu kan. Tapi kalau mereka orang-orang arifina billah, orang-orang tertentu, orang-orang khusus, pada saat menyaksikan keindahan alam semesta, dia tidak tenggelam pada indahnya alam semesta itu, tapi tenggelam di dalam menyaksikan keagungan Sang Penciptanya. Masya Allah, Allah luar biasa indahnya ciptaannya, loh gitu. Sehingga menjadikan dia semakin kenal dengan Allah. Ya. Tapi kalau kita orang awam enggak, begitu misalnya ke Bromo, nah yang kita saksikan apa? Indahnya di Bromo kan itu kan. Tapi kita enggak terfikirkan betapa agungnya Allah yang menciptakan Bromo ini dengan sedemikian indah. Sehingga bedanya kalau kita hanya menyaksikan Bromo, indahnya Bromo, begitu pulang, nah coba kembali sumpek, uang habis, ya, bahkan sampai ngutang-ngutang, kemudian tinggal capek-capeknya, akhirnya habis jalan-jalan ngeluh lagi. Kenapa? Karena yang dia saksikan hanya ciptaannya. Tapi beda dengan orang-orang yang ketika menyaksikan ciptaan, menyaksikan keagungan Sang Pencipta, maka dimanapun dia akan selalu senang, selalu bahagia, selalu happy, karena selalu menyaksikan keagungan Allah, sehingga mereka tenggelam di dalam pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dimanapun, kapanpun selalu dalam perenungan, ya, selalu dalam happy ending, ya, selalu bahagia kapanpun dan dimanapun. Selalu bahagia anywhere, anytime, ya, dimanapun dan kapanpun. Demikian, mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat fitini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim Ya Rabbal Alamin. wa ala alihi wa sahbihi wa barik sallim ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik sultanik. Allahumma lakal hamdu kama anta ala Muhammad wa alihi kama anta min kama anta innaka ahlut taqwa wa al-maghfirah. Allahumma arzuqna taqwa wal istiqamah wa ziyarata salamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.